Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan rekan-rekan. Yang terhormat, Ibu dosen Ibu Erda Muhartati selaku dosen pengampu mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi dan juga rekan-rekan sekalian. Next. Nah, jadi kami dari kelompok 6, pada kali ini kami akan membahas mengenai Lilidae, yang mana anggota kelompok kami ini terdiri dari Lisa Mesinta selaku pemateri keempat, saya sendiri Nurul Safika selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, lalu ada Ceder Lianti selaku pemateri kedua, dan Manja Nurani selaku pemateri pertama. Next. Nah, teman-teman, adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini itu mengenai deskripsi Lilidae, morfologi Lilidae, struktur dari Lilidae, sifat biologi dari Lilidae, sistem reproduksi, taksonomi, serta manfaat dan kekurangan dari Lilidae. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai deskripsi dari Lilidae yang akan disampaikan langsung oleh pemateri pertama, yaitu Manja Nurani. Kepada Manja, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai deskripsi Liliopsida 4 Lidae. Nah, adapun deskripsinya, kelas Liliopsida sebagian besar berupa tumbuhan herba yang hanya sedikit yang berkayu. Nah, tidak mempunyai kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Kelas Liliopsida terdiri dari 5 subkelas, 19 ordo, serta 65 famili dan kurang dari 50.000 spesies, serta evolusioner yang tidak ada satu subkelas yang merupakan dasar dari kelas lainnya. Dan kelas Liliopsida terdiri dari 5 subkelas, yaitu Alismatidae, Aricidae, Comelinidae, dan Gymphidae. Mohon maaf, Manja, apa udah bisa dilanjutkan? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Manja jaringan kurang stabil. Apakah bisa dilanjutkan? Silakan, Manja.
Baik, terima kasih moderator. Nah, yang kedua yaitu mengenai morfologi Liliopsida yang keempat, Lidae. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu famili Disporaceae. Nah, Disporaceae terdiri dari Dioecious atau hermafrodit dan herba abadi. Nah, batangnya rizoma atau tuberous sehingga dengan batang yang memanjat. Nah, pertumbuhan sekunder hadir di beberapa taxa. Daunnya spiral, berlawanan, dan melingkar. Petiole biasanya dengan pulvinus di ujung proksimal dan distal, sederhananya sehingga palmata. Tidak terbagi hingga lobus palmate. Menetapnya atau tidak, dan venasi paralel atau sering dan jarang, atau disebut juga dengan retikulat. Nah, vena primer timbul dari pangkal daun. Nah, berdasarkan pembungaannya adalah malai axilla, resame, umbel, atau stik unit monofasial, atau bisa disebut dengan direduksi menjadi bunga tunggal, dan branch inofulukal menonjol di plaza. Adapun contohnya teman-teman bisa lihat di samping, sudah kami lampirkan. Oke, slide selanjutnya. Baik, yang kedua yaitu famili Iridaceae. Nah, famili Iridaceae terdiri dari herba atau semak abadi atau jarang tahunan dengan pertumbuhan sekunder anomali. Alklorofil dengan sparopit di zoetiris, batangnya rhizomus dan formase bulbous dan caudex berkayu. Daunnya unifasial dengan bidang daun sejajar dengan batang. Atau terate, sederhananya sempit dan umum, ensiokrom, selubung sering equanchan, distos, dan berurat paralel. Selanjutnya dari pembungaannya adalah paku terminal, bunga soliter atau paku malai kelompok 1, banyak simes, monofasial, sering ripida, biasanya subtended oleh 12 seperti Staphylos. Pembunganya bawah terdiri dari geosiris. Adapun contohnya, teman-teman bisa dilihat di samping dari bunganya. Oke, slide selanjutnya. Baik, yang ketiga yaitu famili Orchidae. Nah, Orchidae terdiri dari herba tersial atau Equinopsis. Epifit abadinya jarang tahunan, jarang merambat, akar sering berbonggol dalam spesies tersial atau udara dalam spesies epik. Nah, biasanya dengan filamen berlapis-lapis. Batangnya rhizomus atau formose pada spesies tersial, seperti spesies epik sering dengan pseudobulbus, daunnya spiral, ditychous atau melingkar, biasanya berselubung dan sederhananya dengan berurat paralel. Nah, dari segi pembungaannya berupa resame, malai, pik, atau bunga soliter. Nah, bunganya biseksual, jarang berkelamin tunggal, zigomorfis, biasanya resopinasi, menghasilkan pergeseran 180 derajat bagian bunga. Nah, adapun contoh bunganya teman-teman bisa lihat di samping. Oke, slide selanjutnya. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai struktur Liliopsida. Baik, adapun strukturnya, subkelas Lidae memiliki karakteristik herba perdu dengan pohon daun tunggal bertepi rata kalik dan korola mirip.
Nah, subkelas Lilidae meliputi dua ordo, yaitu Orchidales dan Liliales. Nah, ordo Orchidales kebanyakannya berupa ternak yang hidup sebagai emisit. Nah, kadang-kadang sebagai sporopit atau teresial dan daun dengan bentuk beragam. Nah, bunganya biseksual, zygomorph, variantum 2 lintar. Bentuk variasi ordo ini memiliki satu famili, yaitu Orchidaceae. Nah, adapun contoh-contohnya teman-teman bisa lihat strukturnya yang pada gambar di samping. Baik, itu saja materi dari saya. Terlebih dan saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Manja atas materinya, pemaparannya. Baiklah, selanjutnya mengenai sifat biologi Liliopsida 4 Lilidae akan dijelaskan oleh rekan saya, Darlianti, kepada saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi keempat, sifat biologi Liliopsida Lilidae. Next. Nah, adapun sifat biologi Liliopsida 5 Lilidae, pada sifat biologinya dari kelompok Lilidae ada 4. Yang pertama ada beberapa spesiesnya mengalami adaptasi luar biasa dalam proses penyerbukan. Selanjutnya ada kelompok Orchidaceae yang mengalami resupinasi. Yang ketiga ada pertumbuhan anomali, dan yang terakhir ada sistem perakarannya adalah perakaran primitif adventif. Next. Selanjutnya ada sistem reproduksi Liliopsida 5 Lilidae. Lilidae sistem reproduksinya terjadi secara berikut. Yang pertama ada gamet betina, di mana akan dibentuk ovul atau kantung lembaga pada bagian yang terdapat sel induk, megaspora, atau sel induk kantung lembaga yang diploid. Selanjutnya, sel ini akan melakukan pembelahan secara meiosis dan membentuk 4 sel yang haploid. 3 sel akan mereduksi dan lenyap, sehingga meninggalkan satu yang akan berkembang, yang akan berlanjut untuk melakukan sel pembelahan secara mitosis sebanyak 3 kali dan terbentuklah 8 sel. 3 sel tadi akan bergerak menuju arah yang berlawanan dengan mikrofil, sedangkan 2 sel lainnya akan menjadi kandung tembaga sekunder. Dan 2 sel terakhir akan menuju ke dekat mikrofil. Dari 3 sel yang menuju mikrofil yang dekat dengan mikrofil tadi, 2 akan menjadi sinergit, dan yang satu lagi akan menjadi sel telur atau kandung lembaga yang sudah masak dan siap dibuahi. Kemudian putik akan mengeluarkan cairan lengket pada ujungnya atau tempat melekatnya serbuk sari. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Next. Selanjutnya, materi ke-6 ada taksonomi Liliopsida 5 Lilidae. Next. Ordo pertama yaitu ordo Lilidae. Ordo Lilidae terbagi atas beberapa famili. Yang famili pertamanya yaitu famili Liliaceae. Pada famili ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu habistusnya yaitu ternak atau herba dengan rimpang atau umbi lapis. Sebagian kecil memiliki habitus semak atau perdu yang berupa tumbuhan memanjat.
macam daun tunggal dengan filotaksis roset akar. Sebagian kecil cabangnya akan tereduksi berubah menjadi cladodium, sehingga dari bunga kecil sampai sangat besar, dan warnanya menarik. Contoh klasifikasinya yaitu Lilium brownie. Next. Famili yang kedua ada Iridaceae. Karakteristik dari tanaman ini yaitu habitusnya terna atau herba perennial dengan akar yang tumbuh dari rimpang. Umbi sisiknya atau umbi lapisnya umbi sisik atau umbi lapis. Bentuk daunnya pipi memanjang dengan filotaksis roset akar. Simetris bunganya yaitu actinomorph atau zygomorph, di mana karangan bunganya adalah racemosa dengan parentiumnya terdiri atas tenda bunga yang menyerupai mahkota. Contoh dari famili ini yaitu Crocus sativus. Next. Famili yang ketiga ada famili Oleaceae, di mana pada famili ini memiliki karakteristik yang pertama, memiliki karakteristik yaitu habitusnya terna atau herba perennial dengan rimpang yang merayap atau berbentuk umbi. Daunnya besar, tunggal atau bergerigi dengan filotaksis roset akar. Bunganya biseksual dengan simetris bunga actinomorph. Macam-macam bunganya majemuk dengan bentuk payung yang terdapat pada bagian terminal dengan parentium berupa corolla yang terdiri dari 6 petal, stamen berjumlah 6. Contoh klasifikasinya yaitu aloe vera. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cahya atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baik, Lisa boleh di next slide-nya. Nah, selanjutnya mengenai salah satu famili dari ordo Lilidae, yaitu famili Veloziaceae, di mana karakteristik dari famili ini habitus terna atau habitus parential yang berkayu dengan batang yang tebal. Nah, daunnya ini memiliki bentuk lancet dengan ujung runcing dan filotaksis yang tersusun sebagai roset akar, dan bunganya ini terbentuk secara terpisah-pisah pada tangkai yang panjang dan berwarna menarik. Nah, bunganya ini biseksual dengan simetri bunga actinomorph, dan parentiumnya ini terdiri atas 6 corolla yang berdekatan. Next. Nah, contohnya ini ada Serophyta retinervis. Selanjutnya, nah, famili selanjutnya ini mengenai famili Thacaceae, di mana memiliki habitus terna atau herba perennial yang berkayu dengan rimpang yang memiliki bentuk umbi. Nah, jadi famili ini memiliki daun yang berukuran besar dengan macam daun yang tunggal dan bergerigi dengan filotaksis yang tersusun sebagai roset akar. Nah, jadi famili ini juga memiliki bunga yang biseksual dengan simetri bunga actinomorph, yang mana bunganya ini majemuk berbentuk payung yang terletak pada bagian terminal, dan parentiumnya ini berupa corolla yang terdiri atas 6 petal. Stamennya ini berjumlah 6 dengan tangkai seri melebar dan pendek serta antera yang beruang 2. Dan tangkai putiknya ini memiliki jumlah 3 dengan ukuran yang pendek dan kepala putik yang berjumlah 3 yang memiliki banyak biji dengan endosperm dan lembaga yang kecil. Nah, contohnya ini, contoh spesies dari famili Thacaceae ini adalah Thaca palmata. Next.
Nah, selanjutnya ini yaitu famili Discoreaceae, di mana famili ini memiliki karakteristik habitus terna atau herba memanjat dengan rimpang atau umbi yang berada di dalam tanah yang merupakan kaya akan zat tepung. Daunnya tunggal dengan bentuk kordatus, di mana pertulangan daunnya ini menjari atau melengkung dengan filotaksis yang tersebar. Dan sebagian kecil memiliki filotaksis yang berhadapan dan bunga biseksual dengan bentuk kecil dan simetri bunga yang tersusun actinomorph. Nah, contoh dari famili Discoreaceae ini adalah Thaca palmata. Selanjutnya mengenai famili Phyllidraceae, di mana famili ini memiliki karakteristik habitusnya herba, lalu daunnya ini berbentuk spiral atau distika, dan bunganya uniseksual atau bisa juga disebut berkelamin tunggal dengan simetri bunga yang tersusun atas zygomorph. Nah, jadi kelopak bunganya ini berwarna putih, juga bisa berwarna kuning. Nah, contoh spesies dari famili Phyllidraceae ini yaitu Phyllidium lanuginosum. Next. Nah, sedikit mengenai Phyllidium lanuginosum ini. Jadi tumbuhan Phyllidium lanuginosum ini berbatang tegak, pendek rimpang, daunnya berbentuk linier atau berbentuk pedang, basal atau kaulin, berdaun tunggal, reproduksi biseksual, zigomorfik, dan memiliki satu benang sari serta kepala sari. Selanjutnya, mengenai famili Pontederaceae, di mana famili ini memiliki karakteristik berhabitus herba atau terna, bentuk daunnya bulat, telur, atau lancet. Nah, contoh dari famili Pontederaceae ini adalah Eichhornia crassipes. Baik, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lisa Mesinta. Kepada Lisa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu famili Gynostraceae. Nah, di mana karakteristik dari famili Gynostraceae yaitu berhabitus herba atau terna perennial. Daun berbentuk lancet atau bulat telur dengan tepi daun rata. Nah, contoh dari famili ini yaitu Gymnastum cordifolium. Nah, ordo yang selanjutnya yaitu ordo Ochidae. Famili yang pertama dari ordo ini yaitu famili Burmaniaceae. Nah, jadi famili Burmaniaceae adalah salah satu suku tumbuhan berbunga. Sistem klasifikasi APC2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Dioscoreales. Karakteristik dari famili Burmaniaceae yaitu berhabitus terna atau herba annual atau perennial. Sebagian besar hidup sebagai saplafit, batangnya memiliki daun-daun kecil seperti titik yang tersebar. Spesies yang bukan saplafit mempunyai daun-daun yang tersusun sebagai roset akar. Bunganya biseksual dengan simetris bunga actinomorph. Perianthum berwarna biru atau putih. Nah, contoh dari famili Burmaniaceae itu Apteria avila. Famili yang kedua yaitu Orchidaceae. Karakteristik dari famili Orchidaceae adalah sebagai berikut.
Yang pertama, habitus ternak atau herba perennial dengan perawakan yang beraneka ragam. Selanjutnya bersifat epifit atau menyimpang pada tumbuhan lain. Selain itu, ada juga yang saprofit atau terestrial. Batangnya memiliki daun, namun ada yang tidak memiliki daun. Tangkal batangnya seringkali menebal membentuk umbi semu. Akarnya mengandung klorofil yang berfungsi sebagai alat untuk asimilasi. Nah, contoh dari famili Orchidaceae yaitu Phalaenopsis amabilis. Baik, materi selanjutnya yaitu peran atau kekurangan dan kelebihan dari Lilidae. Manfaatnya yang pertama dari bunga lili yaitu membantu menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka di kulit, misalnya luka bakar, luka akibat jatuh. Sedangkan kelebihannya yaitu dapat menyembuhkan luka tanpa bekas. Nah, jadi ekstra bunga lili dapat membantu menjaga kelembapan kulit, memberikan perawatan spesial bagi kulit kering, kulit iritasi, dan kulit sensitif. Sedangkan manfaat dari alin cepa mampu mencegah terjadinya penggumpalan darah. Manfaat dari aloe vera yaitu mengobati luka usus. Kerugian pada bunga lili. Lili merupakan bunga yang sangat populer dengan warna putih yang cantik. Namun, bunga lili merupakan beracun. Yang selanjutnya itu kerugian pada alin cepa. Jika kita memakan bawang terlalu banyak, bisa memicu heartburn atau sensasi dada terasa terbakar, gangguan pencernaan, dan bau mulut. Sedangkan pada lidah buaya dapat menimbulkan beberapa efek samping seperti sakit perut, alergi, dan kram. Selain itu, penggunaan dan konsumsi lidah buaya dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan diare, masalah ginjal, darah dalam urin, kalium rendah, kelemahan otot, penurunan berat badan, dan gangguan jantung. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa atas pemaparan materinya. Berikut kesimpulan mengenai Liliopsida 5 Lilidae. Jadi kelas Liliopsida ini terdiri dari 5 subkelas. Salah satunya itu Lilidae, yang mana subkelas Lilidae ini meliputi dua ordo, yaitu Orchidales dan Liliales. Nah, ordo Orchidales ini kebanyakan berupa ternak yang hidup sebagai epifit dan kadang-kadang sebagai saprofit atau terestrial, dan daunnya dengan bentuk yang beragam. Dan bunga biseksual dengan zigomorf periantum dua lingkar yang memiliki bentuk sangat bervariasi. Nah, ordo ini memiliki satu famili yaitu Orchidaceae, sedangkan ordo Liliflorae atau Liliales kebanyakan berupa terna perennial yang memiliki rimpang, sedangkan ordo ini terdiri dari suku Liliaceae, dan Liliales ini memiliki 15 famili yaitu Pilidraceae, Pontederaceae, Haemodorosae, Doraceae, Cyanasteraceae, Liliaceae, Iridaceae, Pelosiaceae, Aloaceae, Agafaceae, Santorhoaceae, Hanguanaceae, Takaceae, Stemonaceae, Smilaceae, dan Dioscoreaceae. Nah, sebagian besar ordo Liliales ini juga berupa terna yang perennial dan memiliki rimpang,
umbi sisik atau umbi lapis yang mana kadang-kadang juga dapat berupa semak atau perdu, bahkan dapat dijumpai sebagai pohon atau ada pula yang merupakan tumbuhan memanjat. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu N ya.